adik-adik teman belajar online. Welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal suhu, pemuaian, dan kalor materi kelas 7. Salah satu keuntungan alkohol sebagai pengisi termometer adalah kita akan lihat untuk keuntungan alkohol sebagai pengisi termometer. Yang pertama adalah alkohol harganya lebih murah dibandingkan raksa. Kemudian, alkohol itu dapat mengukur suhu dengan teliti dan dapat mengukur suhu yang sangat rendah, yaitu sampai negatif 112 derajat Celcius. Sehingga untuk jawaban di atas yang tepat adalah D, dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Sifat raksa yang sangat baik digunakan untuk mengisi termometer kecuali kita akan lihat untuk keuntungan air raksa sebagai pengisi termometer. Yang pertama adalah raksa mudah dilihat karena mengkilap seperti perak. Yang kedua, pemuaian volume raksa teratur ketika terjadi perubahan suhu. Ketiga, raksa tidak membasahi dinding. Yang keempat, jangkauan suhunya cukup lebar, yaitu negatif 40 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Yang terakhir adalah raksa terpanasi secara merata sehingga dapat menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat. Sehingga untuk jawaban yang di atas adalah yang B, kecuali membasahi dinding tabung. Jika pada termometer Celcius menunjukkan suhu 40 derajat Celcius, maka pada termometer Fahrenheit menunjukkan, kita akan tuliskan rumusnya. Untuk mencari termometer Fahrenheit, jika Celcius diketahui, maka 9/5 dikali suhu derajat Celcius ditambah 32 derajat. Maka kita akan masukkan angkanya 9/5 dikali 40 derajat ditambah 32. Sama dengan 40 dibagi 5 adalah 8. 8 kali 9 adalah 72. Maka 72 derajat ditambah 32 derajat sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Maka jawaban yang benar adalah yang C, 104 derajat Fahrenheit. Sebuah tongkat besi alfa sama dengan 0,000011 per derajat Celcius. Pada suhu 20 derajat Celcius, panjangnya 2 meter. Panjang tongkat tersebut ketika dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius adalah, kita akan tuliskan yang diketahuinya terlebih dahulu. Untuk panjang mula-mula atau LO sama dengan 2 meter. Kemudian untuk koefisien muainya atau alfanya adalah 0,000011 per derajat Celcius. Kemudian untuk perubahan suhunya atau delta T-nya, suhu kedua dikurangi dengan suhu pertama, 80 dikurang 20 sama dengan 60 derajat Celcius. Yang ditanyakan panjang tongkat setelah dipanaskan. Maka untuk jawabannya adalah panjang tongkat setelah dipanaskan itu sama dengan panjang mula-mula dikalikan dengan 1 ditambah koefisien muai dikali perubahan suhu. Kita akan masukkan angkanya 2 dikali 1 ditambah 0,000011 dikalikan dengan 60. Sama dengan kita akan kalikan untuk koefisien muai dengan perubahan suhunya, hasilnya adalah 0,00066. Ditambah 1 hasilnya adalah 1,00066. Kemudian akan kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 2,00132 meter. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. 2 kg air dari suhu 24 derajat Celcius dipanaskan menjadi 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang diterima air adalah, kita akan tuliskan diketahuinya. Untuk M atau masanya adalah 2 kilo. Kemudian perubahan suhunya adalah 90 derajat Celcius dikurang 24 derajat Celcius sama dengan 66 derajat Celcius. Selanjutnya untuk kalor jenisnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q atau kalornya. Maka jawabannya adalah kita akan masukkan rumusnya. Q sama dengan M massa dikali kalor jenis dikalikan dengan perubahan suhu atau M kali C kali delta T. Sama dengan 2 kg dikali 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan dengan 66 derajat Celcius. Sama dengan 554.400 Joule. Maka untuk jawaban yang tepat adalah yang D. Sebuah benda dipanaskan hingga mencair seperti terlihat pada grafik berikut. Jika kalor jenis S sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur S adalah 340.000 Joule per kilogram.
Maka kalori yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi air bersuhu 10 derajat Celcius adalah, kita akan tuliskan yang diketahuinya terlebih dahulu. Untuk masanya adalah 500 gram es atau sama dengan 0,5 kg. Kemudian kalori jenis esnya adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalori jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalori lebur es adalah 340.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah kalori totalnya. Kita akan lihat untuk proses yang pertama atau Q1-nya. Delta T-nya perubahan suhunya adalah dari 0 derajat dikurang dengan negatif 5 derajat, yaitu 5 derajat Celcius. Kemudian kita akan cari untuk Q1 sama dengan M dikali kalori jenis S dikali delta T. Yang kita akan gunakan adalah kalori jenis S karena bendanya masih dalam bentuk S. Maka kita akan tuliskan 0,5 dikali 2100 dikalikan dengan 5 derajat. Sama dengan 5250 Joule. Atau akan kita ubah menjadi kilojoule sama dengan 5,25 kilojoule. Kemudian untuk proses yang kedua, tahap yang kedua adalah tahap yang melebur, maka rumusnya adalah Q2 sama dengan massa dikali kalori lebur. 0,5 dikali 340.000 sama dengan 170.000 Joule atau sama dengan 170 kilojoule. Kemudian untuk proses yang ketiga atau Q3-nya, delta T sama dengan, kita akan lihat perubahan suhunya dari 10 dikurang 0 derajat, yaitu peningkatan suhu terjadi 10 derajat Celcius. Kemudian kita akan gunakan kalori jenis air karena benda tersebut sudah mencair menjadi air. Maka dituliskan 0,5 dikali 4200 dikalikan dengan 10. Sama dengan 21.000 Joule atau sama dengan 21 kilojoule. Maka untuk kalori totalnya sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Hasilnya adalah 5,25 kJ ditambah 170 kJ ditambah 21 kJ sama dengan 196,25 kJ. Maka jawaban yang benar adalah yang A.